Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita memperbaiki kipas angin merek Cina. Jadi kalau kita colokin ke listrik dan kita pencet saklarnya dari 1 ke 3 tidak mau berputar, dan kalau kita raba juga tidak bergetar. Oke, kita coba buka. Untuk kita putar, putarannya lancar tetapi baling-balingnya pecah. Untuk baling-baling pecah biasanya mengakibatkan asnya oblak. Kita coba. Wow, ternyata benar asnya oblak. Lanjut kita bongkar. Jadi ini sudah bisa dibaca ya kerusakannya. Yang pasti as atau bosing salah satu oblak. Dan ini bautnya ada yang panjang, takutnya menusuk lilitan ya. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi kerusakannya pasti ada pada lilitan karena tidak bergetar sama sekali. Dan penyebab awalnya kemungkinan besar karena baling-baling pecah, terus jadi oblak, akhirnya panas. Setelah panas, putuslah lilitannya. Kira-kira begitulah kronologinya ya. Baik, sekarang kita coba lepaskan dulu semuanya untuk kita cek kebenarannya. Kita cek apakah tertusuk baut. Ternyata tidak. Kita cek apakah terbakar. Ternyata juga tidak. Oke, kita kesampingkan dulu. Kita taruh sini. Kita tangani dulu pergantian bosingnya. Bosingnya sudah kemakan aus oblak, harus kita ganti dengan yang baru. Supaya lebih awet harus kita tambahkan busa. Busa ini gunanya untuk menyimpan oli supaya olinya tidak cepat kering ya. Kita rendam di oli dulu. Bisa oli Singer oil atau oli kompresor kulkas. Ini saya suka pakainya kompresor kulkas ya, oli untuk kompresor kulkas. Oke, baru kita ambil penutupnya untuk kita buang, untuk kita bersihkan spon yang lamanya sebab sudah kaku, tidak bisa menyimpan oli lagi. Kita bersihkan dan kita pasang untuk kemudian kita kunci. Setelah terkunci dengan kuat dan kokoh, baru kemudian kita bersihkan asnya dan sekaligus kita cek kondisinya ya. Dengan cara kita garuk-garuk, ternyata masih licin. Untuk bosing belakangnya karena masih bagus, kita cukup kasih oli saja. Oke, sekarang kita lanjut ke pengecekan perkabelan. Wow, ternyata kabelnya berantakan. Sebaiknya kita potong saja, kemudian kita rapikan kembali nanti. Oke, setelah terpotong rapi, kita kupas ujung-ujungnya untuk kita lakukan pengukuran. Sebelah mana yang putus, sebelah mana yang masih nyambung. Apakah putus semua atau nyambung semua, harus kita cek menggunakan avometer. Kita mulai dari merah ke putih, ternyata masih oke. Merah ke hitam putus. Kemudian merah ke biru juga putus.
Sekarang biru ke hitam juga tidak tersambung. Oke, jadi yang terhubung adalah hanya merah dan putih ya, yaitu speed 3 dan speed 2 saja. Sedangkan kabel netral yaitu hitam dan kabel speed 1 yaitu biru tidak terhubung. Oke, kita tangani sekarang. Kita coba ukur ya ke kapasitor. Kabel hitam biasanya langsung terhubung ke kapasitor, ke salah satu kabel kapasitor apabila lilitannya tidak menggunakan fuse. Kita coba ukur apakah masih tersambung kabel hitamnya ke salah satu kabel kapasitor. Ternyata masih tersambung. Jadi yang putus adalah lilitannya ya, lilitan yang terhubung ke kabel hitam. Hanya ada satu helai ya, yaitu satu biji. Kita coba cari di selongsongnya saja ya. Selongsongnya di sini kita urut. Ya, ketemu. Ini dia. Ini yang masuk ke selongsong kabel hitam tadi ya. Ini dia. Oke, ketemu kabelnya. Kita tidak usah membuka ikatan kabel ya, sebab cukup sangat berisiko karena sangat getas. Ini kawatnya bukan kawat tembaga tapi aluminium bahan dasarnya. Oke, ini lilitannya ini kita putus, ini satu biji ini yang mengarah ke kabel hitam tadi. Jadi dia itu lost connect di dalam selongsong sebenarnya ya. Jadi kita nggak usah buka selongsongnya, kita ambil kabel saja, kemudian kabel ini kita sambungkan ke kapasitor ya. Ini kabelnya nanti kita lilitkan ke sini, lilitannya. Jadi kabel ini menghubungkan lilitan yang kita putus tadi ke salah satu kabel kapasitor yang terhubung ke kabel hitam. Oke, yang mana sebelah kanan atau sebelah kiri kabel kapasitornya kita ukur saja. Ternyata sebelah sini ya. Oke, langsung kita solder supaya nggak salah ya. Oke, setelah kita ukur dan kita solder, kemudian kawat lilitan yang kita putus tadi kita hubungkan langsung ke kabel yang dari sini ya. Nah, ini dia, kita coba puntirin saja pelan-pelan, sangat berisiko putus, jadi harus lembut. Kalau perlu pakai pinset supaya lebih rapi. Kemudian kita solder, jadi tidak usah kita krik ya. Kalau kita krik malah putus dia. Beda sama lilitan tembaga, kalau nggak dikerik susah disolder, nggak nyambung bahkan. Kalau ini kita panasin saja pakai solder, dia lapisan emailnya langsung lumer ya. Jadi nggak perlu dikerik, sudah bisa connect ke kabel. Oke, kita cek sekarang apakah kabel hitam sudah terhubung ke kabel speed putih dan merah. Kalau biru belum ya, belum kita tangani yang biru. Tetapi kabel oke sudah tersambung ke putih dan merah. Tetapi kabel birunya tadi sudah diukur ya, dia tersambung ke kabel kapasitor yang sebelahnya tadi ya, bukan yang ke kabel hitam tadi, tetapi kabel kapasitor yang sebelahnya. Oke, sekarang kita rakit kembali. Untuk kabel birunya nggak usah dipikirin berat-berat, kita pikirin belakangan ya. Soalnya kuncinya sudah ketemu.
Jadi kabel hitam sudah terhubung ke kabel speed 2 dan 3. Tinggal kabel speed nomor 1 yaitu kabel biru yang belum terhubung. Nah, itu nanti kita hubungkan. Yang jelas di kabel biru itu ada 2 buah kawat lilitan ya. Satunya ke kapasitor, terus satu lagi seharusnya ke kabel putih, tetapi yang ke kabel putih putus. Nah, jadi gambarannya sudah ketemu ya. Kita menghindari untuk membongkar selongsong ikatan kabel ya, sebab sangat beresiko kalau kita nggak sabar atau nggak kita kasih cairan atau cairan tinernya misalkan nggak ngeresap, dia kaku, akhirnya kita nggak sengaja ketarik sedikit udah langsung putus saja, sudah sia-sia pekerjaan ya. Jadi kalau kita males membongkar karena resikonya seperti itu, jadi pekerjaan sia-sia, sebaiknya ya seperti ini saja ya. Solusinya mudah, aman, dan insya Allah berhasil ya. Ini setelah kita rangkai kembali, sekarang kita sambung perkabelan kabel hitam ke kabel colokan listrik. Oke, kita sambung terus langsung kita isolasi. Kemudian kabel listrik colokan yang satunya ke saklar. Kita solder yang kuat. Kemudian kabel speed nomor 3 taruh di ujung sini. Speed nomor 2 menyusul di bawahnya. Kemudian speed nomor 1 yaitu biru di bawahnya lagi. Oke, jadi putih dan merah tadi udah pasti bagus ya, tinggal dari putih ke biru ini yang tidak terhubung, dan dari biru ke merah juga pasti tidak terhubung. Caranya gimana? Solusi aman dan ampuhnya kita kasih kabel seutas kabel dan kita satukan antara putih dan biru. Jadi aman, tidak membuka ikatan kabel, tidak membuka selongsong ya. Seperti inilah jadinya. Hanya saja speed antara 1 dan 2 sama ya. Hanya nomor 3 saja yang lebih kencang. Oke, setelah kita pasang, kita coba putar sesaat. Kita coba sesaat ya. Oke, berputar dengan sempurna. Sekarang kita pasang kembali semuanya, kecuali baling-baling yang pecah kita ganti saja. Oke, sekarang sudah bisa berputar dengan kencang. Kita kasih tanda isolasi. Oke, kelihatan sekali hembusannya kencang. Jadi berhasil, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.